Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 21 hingga 22 Oktober 2025, Amerika Serikat secara terbuka memasuki fase baru konfrontasi terhadap rezim Nicolas Maduro di Venezuela. Gedung Putih melalui pernyataan resmi Presiden Donald Trump menyatakan bahwa opsi operasi militer langsung kini sangat mungkin menjadi keputusan berikutnya. Pergerakan militer AS di Karibia meningkat pesat. Menurut laporan Washington dan Komando Selatan AS, sejak 21 Oktober malam hingga 22 Oktober 2025, sejumlah langkah eskalatif telah dilakukan. Armada perang tambahan, kapal perusak rudal, frigat dan kapal patroli cepat dikerahkan ke wilayah Laut Karibia dan pesisir Venezuela. Jet tempur F-35, FA-18 Super Hornet, dan satuan marinir tingkat ekspedisi diposisikan dalam status combat ready. 2 operasi interdiksi narkoba dilancarkan dalam 48 jam terakhir, menewaskan total 5 penyelundupan bersenjata yang diduga terhubung dengan kartel Kolombia Venezuela. Trump dalam briefing tertutup di Washington menegaskan, "Kami bisa memberi pemberitahuan resmi kepada Kongres kapan saja, bila Maduro tetap melindungi jaringan narkotika dan operasi intelijen Rusia di selatan Amerika." Wall Street Journal menafsirkan pernyataan ini sebagai sinyal pembukaan rencana intervensi darat terbatas, bukan hanya serangan udara atau blokade laut. Strategi baru, ekonomi plus militer total. Analis menilai kebijakan Trump saat ini adalah kebalikan dari pendekatan negosiasi dan tekanan diplomatik era sebelumnya. Target utama, menghancurkan ekonomi narco-state Venezuela, memutus kolaborasi intelijen dengan Rusia dan Iran, sekaligus mencegah masuknya narkoba, migran dan sel senjata ke AS. Skenario ini disebut sebagai implementasi awal dari Tenro Doctrine, filosofi ala Jepang modern yang dijelaskan Trump sebagai kombinasi kesetiaan, kehormatan dan disiplin ekstrim untuk menghapus kekacauan. Trump secara eksplisit menyatakan bahwa versi lunak sebelumnya telah gagal total dan bahwa Amerika perlu kembali ke prinsip ofensif penuh terhadap ancaman dari selatan. Pemerintah Caracas belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun sumber internal menyebut panik mulai melanda elit militer Maduro, terutama setelah intelijen AS mengonfirmasi peningkatan aktivitas milisi pro-Rusia dan pengiriman peralatan elektronik dari Iran sejak awal Oktober. Situasi kini berada pada fase pra-intervensi. Kapan Kongres diberi notifikasi bisa menjadi pemicu langsung operasi militer. Aksi balasan mulai terbaca, Rusia dan Kuba siap turun gunung, Brazil dan Meksiko dalam posisi dilema. 22 Oktober 2025, beberapa jam setelah sinyal operasi militer AS ke Venezuela menyeruak ke publik, reaksi berlapis mulai muncul dari poros anti-Washington, terutama Moskow dan Havana. Rusia naikkan status tempur di Karibia. Sumber intelijen Eropa melaporkan, kapal intelijen Rusia Yuri Ivanov terdeteksi bergerak mendekati zona selatan Kuba. Sistem peperangan elektronik tipe Murmansk BN dilaporkan aktif, mampu melumpuhkan komunikasi satelit dan GPS AS radius 5.000 km. Ada indikasi bahwa pesawat pengangkut strategis IL-76 mulai memuat kiriman militer tambahan ke Caracas lewat jalur udara tertutup. TSS media negara Rusia mengirim peringatan keras. Jika AS melakukan invasi ke Venezuela, kami menganggapnya sebagai serangan langsung terhadap sekutu strategis Federasi Rusia. Kuba kembali jadi benteng perang dingin. Havana dikabarkan mulai mengaktifkan ulang pos radar elektronik lama era Soviet di wilayah Lourdes yang selama perang dingin digunakan untuk memata-matai seluruh pantai timur Amerika Serikat. CNA, Caribbean News Agency, menyebut aktivitas ini sebagai sinyal langsung kepada Washington. Kami tidak netral. Brazil dan Meksiko dalam posisi menegangkan. Brasil, pemerintah kiri moderat, tak ingin perang, namun secara geopolitik akan dipaksa memilih posisi bila operasi militer AS dimulai. Meksiko, secara tradisional anti-AS dalam retorika, namun tidak ingin menanggung banjir 1 hingga 3 juta pengungsi Venezuela bila rezim Maduro jatuh. Sumber analis di Sao Paulo menyebut, jika AS gerak terlalu cepat, Amerika Latin bisa pecah setengah. Jika terlalu lambat, Maduro makin Iran style dan membangun jaringan militer pertama Rusia, China, Iran di selatan AS. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih.
Link kancing ada di dalam description.